Untuk biaya rumah sakit dan karantina itu 100% ditanggung oleh pemerintah, dan setiap pasien pasti ditanggung oleh negara, begitu ya. Tidak ada syaratnya, mungkin hanya perlu lapor aja ke puskesmas. Kalau keluarga kita ada yang kena virus COVID, sudah didaftarkan oleh puskesmas otomatis ya. Itu puskesmas itu sekarang bertindak cepat loh. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi begitu malam harinya di rumah saya itu ada orang yang terjangkit COVID, lalu keesokan harinya langsung ada yang rapid, ada yang menyemprot seperti itu. Ada langsung kerjasama dengan BNPB melakukan tindakan semprot disinfektan dan rapid begitu sih. Mungkin perlu sih kalau untuk ngomong ke RT dan RW. Jadi kita tidak usah malu karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Lalu gejala baru COVID ini ya. Kalau sebelumnya kan digembar-gemborkan, kalau COVID ini orangnya demam, terus batuk-batuk, sesak napas gitu. Nah ini baru nih, karena ayah saya sebutkan di part 1 ya, beliau itu tidak batuk dan tidak demam. Demamnya hanya 1 hari aja sih kayaknya. Nah gejalanya itu seperti masuk angin, tubuhnya lemes, nafasnya sesak, nggak enak makan, dan pahit gitu rasanya seperti pahit-pahit gitu katanya sih gitu. Terus kalau menurut saya sih, hati-hati bila kalian sudah merasakan hal-hal yang sama, segera ke rumah sakit, dicek, di rapid atau di swab. Jangan sampai takut, kalian nggak perlu takut rapid dan swab, itu demi kepentingan bersama, gitu sih. Terus bagaimana dengan adik saya masih tetap bertahan di rumah selama karantina 14 hari selesai, lalu setelah masa karantina selesai, lalu menambah 1 minggu lagi untuk karantina mandiri sendiri selama 1 minggu. Setelah itu mereka baru pulang ke Tangerang lagi. Dan untuk ultah keponakan saya bagaimana? Tetap dirayakan walaupun dengan keluarga saja, dan bertepatan dengan hari ulang tahun keponakan saya, ayah saya sudah dinyatakan negatif dan bisa merayakan ulang tahun bersama-sama. Benar-benar happy ending kan? Gitu. Ya sejak hari itu rasanya tuh long banget, makan rasanya udah enak. Saya sendiri loh ya, ngapa-ngapain juga enak. Sekarang tinggal mengurus kepentingan yang tidak terlalu penting, yaitu omongan tetangga. Ya itu sih namanya tetangga, kita nggak bisa cetot ya omongan-omongan kayak gitu ya. Itu sih wajar. Kadang-kadang ada tetangga yang merasa jijik, masih takut dan sebagainya. Itu menurut kami wajar, itu wajar saja dan tidak bisa disalahkan. Ayah saya juga ya bukan kesalahan ayah saya juga ya, wong gimana ya, wong itu penyakit juga nggak ada yang mau kan ya, walaupun kita sudah dinyatakan sehat, sudah negatif gitu kan, tapi you know lah, mereka nggak akan ada yang pernah yang tahu tetangga itu masih berpikiran sempit atau sebagainya. Selama gini sih, kita menghadapi situasi seperti ini, bagaimana apabila kalian di posisi kami, bagaimana kalian posisi kami, bagaimana apa yang akan kalian lakukan kalau kalian di posisi kami begitu. Kadang-kadang orang tidak bisa melihat itu, tapi ya sudahlah ya, itu sesuatu yang tidak penting ya, omongan-omongan di luar sana. Orang yang berpikiran sempit, no problem buat kami. Yang penting kami ini semua sudah sehat ya. Nah ini ada pesan-pesan ya dari pengalaman saya selama ini. Virus ini memang benar-benar ada dan tidak bohong. Please lindungi diri kalian, bentengi diri kalian, dan ingat tidak boleh baper, tidak boleh bawa perasaan. Apabila keluarga kita yang kena, ya memang itu menguras pikiran kita harus siap fisik dan kita harus siap mental. Kita pertimbangkan mana yang perasaan dan mana yang logika. Yang terakhir itu spiritualitas kita. Nah kita harus berdoa, itu yang pasti menurut keyakinan masing-masing, mohon kesembuhan dan dijauhkan dari yang jahat seperti virus-virus jahat begitu. Apabila kita terkena COVID apabila kita terkena COVID, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh panik. Kalau kita OTG tanpa gejala, ya stay at home aja selama 14 hari. Nah katanya hari ke-11 itu kita bisa melawan virus tersebut dan hilang dari tubuh kita gitu. Kalau mau lapor RT, RW, puskesmas, ya itu disarankan sih menurut saya, supaya kalian juga bisa terpantau oleh negara. Jadi jangan takut rapid, jangan takut swab gitu ya.
Nah, kalau seandainya ada orang tua kita yang terkena virus, kita juga tidak perlu panik. Biasanya mereka udah ada penyakit bawaan lainnya, ya. Jadi mungkin dan corona itu membuat penyakit tersebut menjadi lebih parah lagi. Makanya harus segera dirujuk ke rumah sakit. Kita nggak perlu takut berlebihan, kita harus selamatkan dunia dan menyetop penularan virus begitu. Menangis boleh lah, boleh, manusiawi lah, tapi segeralah bangkit, move on, bergerak dan menghadapi kenyataan. Begitu ya. Jadi saya mewakili keluarga saya juga sangat berterima kasih selama ini yang mungkin sudah menonton part 1 ya, dimana muka saya waktu itu memang benar-benar bingung dan aura saya kelihatan gelap. Saya terima kasih untuk doanya selama ini, dan harapan saya dari pengalaman yang kita sudah jalani ini, pengennya kita share supaya kalian semua juga aware, hati-hati dan tetap patuhi protokol kesehatan. Begitu aja. Jagalah kesehatan ya. Salam.